Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Elis Nurhotimah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan dari SD Negeri 3 Tangkolo. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Lina Ade Indrawati sebagai guru yang telah saya observasi. Kemudian pada kesempatan kali ini juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak pengajar praktik Bapak Sarwa Edi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Baik, mungkin kita langsung saja ya Pak ya ke Ya, percakapan pasca observasi bersama Ibu Lina Ade Indrawati. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Akan tetapi sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Bu, apa sih yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, melalui percakapan kali ini tentunya saya ingin berdiskusi mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Saya juga ingin mencari solusi-solusi atas permasalahan yang saya alami di dalam proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Itu yang ingin saya harapkan dari percakapan ini. Baik, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya Bu ya, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin? Baik Bu, alhamdulillah ya kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran dan diobservasi oleh Ibu. Tentunya perasaan yang saya rasakan yaitu tegang ya Bu, karena biasanya saya kan pembelajaran tidak ada yang menyaksikan. Betul, Sekarang betul. ada Ibu yang mengobservasi jalannya pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya, dan tentunya saya merasa tegang. Tapi pada akhirnya saya bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar, dan alhamdulillah saya merasa sangat senang karena semuanya telah berjalan dengan lancar dan baik gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kegiatan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Kemudian nih Bu, dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya pada kegiatan observasi itu sudah tercapai dengan baik atau belum? Baik Bu, kebetulan kemarin saya menetapkan tujuan pembelajarannya itu anak-anak dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai di dalam sila Pancasila. Dan melalui proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sudah tercapai semuanya. Alhamdulillah Bu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi intinya memang tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan rencana. Dan juga sesuai dengan pengamatan yang saya lihat kemarin itu bahwa proses pembelajaran yang Ibu Lina lakukan di kelas itu memang sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya melihat anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan diskusi kelompok maupun ketika kegiatan permainan berlangsung. Serta saya juga melihat rencana-rencana yang sudah Ibu rancang dengan sedemikian rupa tersebut berjalan dengan sangat lancar dan terlaksana dengan baik. Kemudian nih Bu, kalau bisa diceritakan kembali ya Bu ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja sih yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran kelas kemarin? Baik Bu, terima kasih. Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan dalam kelas, dalam pembelajaran kemarin, yaitu area pengembangan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk area pengetahuannya, saya ingin siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan sila-sila di dalam Pancasila. Dan untuk area keterampilannya, saya ingin siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam perilaku keseharian mereka. Dan untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan yaitu tentunya saya membuat perangkat ajar, kemudian seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian saya juga membuat media pembelajaran. Selain itu juga saya melakukan asesmen untuk mengukur sejauh mana ketercapaian siswa di dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan dua aspek ya Bu ya. Ada aspek pengetahuan dan juga ada aspek keterampilan. Nah, menurut Ibu,
Sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan ketika pembelajaran kelas berlangsung atau tidak, Bu? Menurut saya, area pengembangan yang sudah saya lakukan di kelas itu sudah tercapai ya, Bu. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun saya melihat sejauh ini anak-anak sudah bisa mengidentifikasi nilai-nilai perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai di dalam sila Pancasila. Kemudian saya juga melihat bahwa anak-anak juga sudah bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam perilaku keseharian mereka. Baik, jadi Ibu sudah melakukannya dengan baik. Kemudian sudah berjalan juga sesuai dengan harapan ya, Bu, ya. Namun, Ibu merasa masih ada kekurangan begitu. Nah, menurut Ibu, apa sih yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa saja yang Ibu temukan atau yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran, yang berlangsung kemarin di dalam kelas tersebut? Baik Bu, menurut saya kekurangan atau hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran berlangsung kemarin itu bahwa saya menemukan ada salah satu siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat di dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Saya melihat juga dia hanya mengandalkan temannya ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian saya juga merasakan bahwa saya kurang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalam kelas dan mungkin hal-hal yang saya rasakan tersebut dialami juga oleh guru-guru lain di dalam kelas. Begitu, Bu. Baik, jadi kekurangannya atau yang Ibu rasakan adalah masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang ikut terlibat dalam proses kegiatan berlangsung ya Bu ya. Misalnya dalam kegiatan diskusi kelompok, anak tersebut hanya mengandalkan temannya saja atau juga dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional juga Ibu merasakan bahwa hal tersebut masih kurang terlihat dengan jelas, masih kurang terintegrasi dengan jelas dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu ya? Atau apa yang menyebabkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas Ibu belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran dan juga apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang terlibat aktif? Baik, Bu. Setelah saya telah lagi, mungkin karena saya mengelompokkan mereka hanya berdasarkan minat dan kesiapan belajar siswa saja. Saya lupa tidak melakukan asesmen awal berdasarkan profil belajar siswa. Mungkin hal tersebut terjadi karena saya melakukan pembagian kelompok tidak sesuai dengan profil belajar siswa. Baik. Saya membagi kelompok hanya berdasarkan minat kesiapan belajar siswa sehingga hal tersebut mempengaruhi kenyamanan mereka dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas. Dan untuk PSS sendiri itu dikarenakan wawasan saya yang kurang luas terhadap pembelajaran sosial emosional. Saya juga kurang mencari referensi dari luar atau dari guru lain dan teman sejawat terkait pembelajaran sosial dan emosional. Begitu, Bu. Baik, berkaitan dengan hal-hal tersebut yang Ibu sudah paparkan tadi, apa nih rencana ke depan yang Ibu bisa terapkan untuk membuat siswa lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, kemudian agar pembelajaran sosial dan emosional ini juga dapat terintegrasi sepenuhnya dalam proses pembelajaran ke depannya, Bu? Baik, Bu. Untuk kedepannya mungkin saya bisa membagi kelompok belajar mereka bukan hanya berdasarkan minat dan kesiapan belajar saja, tapi saya mengelompokkan juga dengan memperhitungkan profil belajar mereka. Karena gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda ya, Bu. Ada Betul yang betul. visual, auditori, dan ada kinestetik. Sehingga mereka akan merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran di kelas. Mhm. Kemudian untuk penerapan PSE, saya akan mencari lebih banyak referensi dari luar, dari internet, atau dari guru lain dan rekan sejawat mengenai pembelajaran sosial emosional ini. Baik, Bu, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Jadi itu adalah rencana ke depan yang dapat Ibu laksanakan pada saat proses pembelajaran yang akan datang. Ibu akan menyesuaikan pembagian kelompok siswa berdasarkan kenyamanan peserta didik tentunya ya, Bu, ya. Jadi selain berdasarkan minat dan kesiapan belajar mereka, Ibu juga akan mempertimbangkan profil belajar atau gaya belajar murid. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang betul bahwa setiap anak itu adalah unik. Mereka punya gaya belajar masing-masing ya Bu ya. Ada yang gaya belajarnya visual, kemudian menggunakan gaya belajar auditori dan juga bahkan ada yang kinestetik. Berkaitan dengan proses observasi kelas kali ini, bisa tidak Ibu menceritakan kembali sedikit saja praktik baik atau hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu bisa pertahankan dan mungkin ada hal-hal lain yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin? Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu
Saya sudah membuat rancangan pembelajaran, saya juga membuat media pembelajaran, serta melaksanakan asesmen yang saya implementasikan di dalam kelas. Kemudian hal yang ingin saya tingkatkan yaitu saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan kebutuhan belajar siswa, baik kesiapan belajarnya, minat maupun profil belajar siswa. Sehingga saya bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Baik, luar biasa sekali Bu. Memang ya untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan harapan kita tentunya itu harus dibutuhkan persiapan yang betul-betul matang atau rencana yang betul matang ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Lina rencanakan ini dapat terrealisasi ya Bu ya dan bisa memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik tentunya. Kemudian lebih lancar lagi dibandingkan dengan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah hal tersebut bisa direalisasikan atau tidak. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik Bu, untuk waktu tepatnya mungkin saya belum bisa tentukan, tapi saya ingin melaksanakan implementasi itu dalam waktu yang secepat mungkin. Baik, jadi akan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Kemudian kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk mewujudkan rencana yang saya sampaikan barusan, tentunya hal pertama yang saya akan laksanakan yaitu menghubungi kepala sekolah ya Bu. Baik. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan rencana perbaikan proses pembelajaran yang akan saya laksanakan tersebut. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya, karena memang kolaborasi itu sangat penting, kita tidak bisa melakukannya sendiri ya untuk mewujudkan sebuah rencana yang baik itu. Luar biasa Ibu, namun sebelum saya tutup ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Bu ya? Setelah kita berbincang-bincang panjang lebar tadi nih Bu, apakah Ibu bisa menyimpulkan kembali percakapan kita hari ini atau apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Baik Bu, yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana yang kita inginkan, kita harus melakukan perencanaan yang matang. Misalnya saya membuat RPP, membuat media ajar, kemudian asesmen dan lain-lain. Kemudian saya juga jadi mempunyai gambaran bahwa untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kita harus memperhatikan kebutuhan belajar mereka, mulai dari minat, kesiapan belajar, dan profil belajar mereka. Begitu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini dapat segera terrealisasi begitu ya Bu ya. Akhirnya sampai sudah kita pada penghujung rangkaian supervisi akademik dari mulai percakapan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan pasca observasi sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lina Ade Indrawati dari guru yang telah saya observasi kemarin atas waktu dan kesempatannya juga. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Sarwa Edi yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.